Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap bersemangat, dan tak lupa senantiasa bersyukur atas rahmat kehidupan yang telah diberikannya hingga saat ini. Senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa hadir di tengah-tengah Anda sekalian dalam acara kesayangan kita ini, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya pun penuh sukacita karena saat ini di studio telah hadir Romo Joseph Susanto. Mari kita sapa lebih dulu Romo Joseph. Apa kabar Romo? Halo Mbak Esther, saya kabar baik. Saya juga mengharapkan seluruh penonton dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Apalagi kita baru saja merayakan Paskah. Semoga sukacita kebangkitan Yesus Kristus sungguh-sungguh memberikan kebangkitan dan kebaharuan dalam hidup kita. Ya Romo Joseph, sekarang kita sudah memasuki pekan kedua Paskah ya Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara hari ini dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Romo Joseph. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, percayalah dengan setiap kata yang keluar dari mulut kita. Kita hening sejenak, kita satukan hati kita dan arahkan pada Tuhan. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih. Allah yang membangkitkan Yesus Kristus Tuhan kami. Mengalami kemenangan atas segala dosa-dosa dan kelemahan kami. Terima kasih ya Bapa untuk karunia Paskah-Mu itu. Untuk seluruh umat manusia. Biarlah kami, umat yang telah Engkau tebus, bisa menemukan hidup kembali dalam Kristus Putra-Mu. Ada sukacita, ada damai, ada persaudaraan, di mana kami tidak henti-hentinya berjuang untuk terwujudnya keadilan di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, menurut kalender Gereja Katolik, hari ini bacaan liturgi akan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 5 ayat 34 sampai 42. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa. Dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut. Tetapi ia dibunuh, lalu cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu para rasul dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari
mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan rumah-rumah umat dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya. Haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya Romo Joseph, kabar sukacita apa yang hendak Romo bagikan kepada kami para pemirsa dan pendengar Oase Rohani Katolik? Baik, saudara-saudaraku yang terkasih,
Sebelum saya memulai untuk menggali bacaan-bacaan pada hari ini, saya mau bertanya kepada Mbak Esther. Mbak Esther, dalam hidup Mbak Esther ini ada nggak satu ayat dari kitab suci yang menjadi ayat emas buat Mbak Esther? Dalam hidup saya, Romo. Ya, yang sangat ya. menginspirasi. Ya, sangat Ketika menginspirasi. jatuh, wah dengar Ya. ayat itu langsung naik lagi. Ketika putus asa, wah tersambung lagi asanya. Nah, betul. Romo, dalam hidup ini banyak sekali gangguan-gangguan atau pergumulan ya, Romo. Nah, setiap kali seperti Romo bilang tadi jatuh atau putus asa, saya selalu teringat dari Matius 11 ayat 28, Romo. Matius Matius 11 ayat 28. Apa itu bunyinya, Mbak Esther? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Wah, Jadi setiap kali saya datang, ya Allah ya Tuhanku, ini saya datang lagi membawa beban saya yang berat. Dan cobaan yang saya rasa saya tak mampu memikulnya, begitu, Romo. dan itu betul-betul sangat berefek untuk hidup Mbak Esther. Iya. Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah, letih, dan berbeban berat. Hanya kepadanya saya bisa melepaskan seluruh. Tidak Ya. bisa bergantung kepada orang, Romo. Ya, betul. Saudara-saudaraku terkasih, dalam kitab suci, buku yang setebal ini, ada begitu banyak kata-kata firman Tuhan sendiri yang seolah-olah bisa menjadi pegangan hidup kita. Di mana tangan Tuhan akan sungguh-sungguh menuntun kita ke arah yang mana, semakin mendekat dengan Dia. Misalnya kalau akhir-akhir ini ayat emas dari saya adalah saya lagi suka Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu pada Allah dan percayalah padanya, maka Ia akan bertindak. Kadang-kadang tuh dalam tugas harian, ngajar, bekerja, macetnya, nggak kira-kira. Apalagi kita bertemu dengan orang-orang yang nggak semuanya menyenangkan sebetulnya. Ada yang bikin pusing juga. Nah di situ tuh ketika kita udah kayak dikejar-kejar waktu, dikejar-kejar deadline, duduk diam, bertemu dengan Tuhan, minta Roh Kudus dulu. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Itu dia yang pertama-tama. Kita meminta kepada Allah supaya Allah membantu kita untuk memahami firman-Nya. Menangkap uluran tangan kasih-Nya untuk kita. Coba Anda pelan-pelan dalam saat hening Anda, serahkanlah hidupmu pada Allah dan percayalah padanya, maka Ia akan bertindak. Atau juga ada Mazmur 119 ayat 105. Ini sebuah ayat yang sangat dikenal karena ada lagunya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Itu juga kadang-kadang ya kita mau mengambil sebuah keputusan yang kadang-kadang kita nggak enak kalau keputusan kita ini menyakiti orang lain misalnya. Ada begitu banyak dalam kehidupan kita ini bukan hitam dan putih. Begitu mudah untuk dipilih. Tetapi kadang-kadang abu-abu, bahkan juga nggak jelas. Maka firman-Mu adalah pelita bagi langkah kakiku. Oh, ya udah, menjadikan firman Tuhan menjadi kekuatan kita dalam kehidupan harian. Jadi jangan dipisahkan antara hidup di gereja, misa, ibadah, dan doa dengan hidup harian. Seperti itu. Bahkan dalam tahun keadilan ini saya sedang menemukan sebuah ayat yang sangat menginspirasi buat kita. Itu adanya di Sirak bab 35 ayat 14 sampai seterusnya. Saya bacakan. Jeritan yatim piatu tidak diabaikannya, ataupun jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Bukankah pipi seorang janda bercucuran air mata, dan tidaklah ia menjerit karena orang yang menyebabkannya. Tuhan berkenan kepada siapa yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya, dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan. Jadi di situ saudara-saudara yang terkasih, ada orang saleh yang doanya naik ke atas awan. Tetapi para janda, anak yatim piatu, orang miskin doanya menembus awan. Maka dalam tahun keadilan ini, alangkah baiknya kita semakin tercerahkan lagi untuk berbagi kepada mereka yang hidupnya serba kekurangan karena keadaan-keadaan mereka. Entah keadaan ekonomi mereka, keadaan rumah tangga mereka. Karena doa mereka menembusi awan. Itu sebagai intermezzo dari pembukaan renungan kita kali ini. Nah, kalau saya ditanya bagaimana cara menikmati atau menggali bacaan-bacaan yang
dibacakan dalam kalender liturgi hari ini. Saya mau mulai dari bacaan Injil dulu. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Sebuah trik untuk para pembaca kitab suci adalah kalau Anda membaca Injil Yohanes harus sungguh-sungguh diberlakukan berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain. Karena Injil Yohanes ini gayanya unik, punya sudut pandang yang unik juga dan begitu dalam. Kita diajak oleh si penulis Injil Yohanes supaya tidak membaca Injil ini secara harafiah begitu saja atau secara baca gitu terus nggak menemukan apa-apa. Injil ini sungguh sangat dalam. Mari saya buktikan, kita gali bersama-sama. Injil Yohanes diambil, yang dibacakan dalam bacaan Injil hari ini diambil dari bab 6 ayat 1 sampai 15. Tadi dikatakan, di ayat 1 saja, tadi dikatakan sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Sesudah itu, berarti si penginjil mau menunjukkan kepada para pembacanya, coba dicek perikop sebelumnya itu lagi ngomongin apa. Nah, kalau kita gali lagi di Yohanes bab 5, di situ Yesus mengadakan sebuah penyembuhan, yaitu penyembuhan orang lumpuh di Betsaida, yang ternyata menjadi konflik nanti dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kemudian juga ada di Yohanes bab 4 ada juga penyembuhan anak pegawai istana. Artinya sebelum Yohanes bab 6, Yesus sudah banyak sekali mengadakan kesembuhan-kesembuhan, mujizat-mujizat kesembuhan. Dia mulai dikenal oleh orang banyak dan orang banyak sudah mulai melihat Yesus sebagai tokoh istimewa. Tapi tokoh istimewanya yang seperti apa? Nah, ini dia yang mau dibahas dalam Yohanes bab 6, bukan cuma sampai bukan cuma sampai di ayat 15 saja, tapi nanti sampai di akhir Yohanes bab 6. Mari kita gali. Dikatakan tadi, betul di ayat 2 dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Nah, ini dia. Motivasi orang banyak ini datang kepada Yesus, itu motivasinya masih sangat di permukaan. Mereka mau sembuh atau mereka mau lihat orang lain disembuhkan. Karena itu juga menarik. Bisa lihat orang lumpuh terus disapa sama Yesus atau dijamah terus sembuh, itu kan sesuatu yang wow gitu loh. Nah, motivasinya sangat dangkal. Motivasinya masih seputar apa yang mereka butuhkan. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajak para pembacanya atau orang-orang banyak yang mengikuti dia ini untuk masuk lebih dalam lagi dalam relasinya dengan Yesus. Jangan, maksudnya begini, jangan berlakukan Yesus sebagai tokoh ajaib si penyembuh saja. Kita sebagai umat beriman harus punya relasi yang lebih dalam lagi. Sebab kalau tidak, relasi kita akan sangat rapuh. Tidak mengakar kuat ke dalam. Nah, bagaimana relasi dengan Yesus bisa mengakar ke dalam? Mari kita bahas di Yohanes bab 6. Dikatakan begini, Yesus dengan murid-muridnya naik ke sebuah gunung. Lalu orang banyak datang kepada Yesus. Lalu dikatakan begini, Yesus memandang sekelilingnya dan melihat. Yesus memandang sekelilingnya dan melihat. Mbak Esther, apa perbedaan antara memandang dan melihat coba? Kalau memandang itu sekilas, atau kebaliknya ya Romo, memandang itu benar-benar diperhatikan. Kalau melihat hanya sekilas tidak masuk. Terbalik. Oh, kebalik ya, oke. Kalau memandang itu cuma dia seret gitu. Sekilas saja ya Romo. Artinya memberi perhatian tetapi tidak sedalam kata melihat. Melihat itu sudah lebih fokus lagi. Ternyata ini adalah kunci dari Yohanes bab 6. Bagaimana orang melihat Yesus. Jangan hanya sebagai penyembuh saja. Jangan hanya sebagai tokoh istimewa saja. Orang harus berani melihat lebih dalam lagi. Kita lihat di sini ada satu trik dari si penginjil Yohanes. Mau mengajak kita lewat tulisan-tulisannya. Yesus memandang dan melihat. Oh, berarti Injil ini akan berbicara tentang bagaimana kita memandang Yesus jangan cuma di permukaan saja tapi harus lebih jauh ke dalam. Lalu diangkat sebuah kisah Yesus memberikan makan kepada orang banyak. Di sini
Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Dikatakan, Injil Yohanes mengatakan Yesus sendiri tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya menguji Filipus. Filipus tampak di sini, meskipun dia sudah mengikuti Yesus, tetapi mungkin relasinya belum begitu dalam. Dia belum mengandalkan Yesus. Dia masih mengandalkan dirinya sendiri. Karena apa? Dari jawaban Filipus kita bisa lihat, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup meskipun cuma dapat sepotong-sepotong kecil. Saudara-saudara yang terkasih, 200 dinar itu nggak murah, nggak sedikit. Itu gaji orang bekerja selama 200 hari. Jadi gaji sepanjang tahun kurang lebih. Itu bukan gaji yang kecil itu. Artinya Filipus di sini dia gagal sebetulnya di berhadapan dengan ujian yang diberikan oleh Yesus. Dia hanya mengandalkan dirinya, kemampuannya, uang yang dia miliki. Nah, bagi Yesus motivasi-motivasi yang seperti itu belumlah cukup untuk mempunyai relasi dengan Yesus. Untungnya ini dia. Ketika Filipus gagal, datang satu temannya yang namanya Andreas. Andreas seolah-olah memberikan solusi atas kesulitan dari Filipus ini. Dia membawa seorang anak kecil yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Lihat, dalam komunitas Kristiani sudah sewajarnya bila yang satu kesulitan, yang lain harus membantu. Meskipun Andreas datang memberikan bantuan, tetapi bantuannya ini sebetulnya tidak berarti apa-apa untuk memecahkan masalah. Dan Andreas sendiri sebetulnya ragu-ragu. Karena dia berkata, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lagi-lagi 2 murid ini gagal dalam menghadapi ujian atau tes dari Yesus gurunya. Melihat murid-muridnya gagal, hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri atau juga kurang memiliki relasi yang dalam dengan gurunya, Yesus langsung intervensi. Tanpa panjang lebar, Yesus langsung mengatakan, Yesus mengambil sebuah keputusan, suruhlah orang-orang banyak ini duduk. Seolah-olah mengatakan sekarang biar aku yang menangani semuanya. Dan terjadilah mukjizat penggandaan roti di sini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata nanti meskipun mukjizat penggandaan roti, 5 roti dibuat makan 5.000 orang, bahkan bisa sisanya 12 bakul. Itu kan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang mukjizat yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, ini yang mau ditekankan. Kalau kita nanti baca Injil besok hari di Yohanes bab 6 di ayat 16 dan seterusnya, ternyata kalau kita mengikuti Yesus hanya mendasarkan diri pada mukjizat, kesembuhan dan hal-hal yang ajaib, ternyata tidaklah cukup. Hal itu akan tampak dalam kisah selanjutnya di mana para murid ketakutan ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Ketika dikatakan di sini angin gelap, dikatakan di sini laut bergelora karena angin kencang. Lihat saudara-saudara, mukjizat penggandaan roti yang seajaib itu belum cukup untuk para murid untuk bisa mengandalkan Yesus, untuk bisa melihat Yesus lebih dalam lagi. Ini sebuah pesan yang luar biasa, saudara-saudaraku yang terkasih. Lalu nanti dikatakan juga di perikop-perikop selanjutnya, orang banyak masih tetap mencari Yesus. Tetapi buat Yesus belum cukup motivasi mereka untuk datang kepada Yesus. Bahkan nanti Yesus memberikan sebuah solusi. Bagaimana orang harus berelasi dengan Dia, memandang dirinya. Hal itu bisa kita temukan dalam sebuah perikop masih di Yohanes bab 6 yang judulnya Roti Hidup. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Bukan roti yang dimakan oleh nenek moyang di padang gurun. Atau juga bukan roti yang dipecah-pecah dimakan oleh 5.000 orang. Bukan pada rotinya, bukan pada makanannya, tetapi pada Yesus sendiri, si pemberi kehidupan kepada umat manusia. Maka tidak heran nanti di Yohanes bab 6 perikop terakhir, di situ Yesus menanting para murid-muridnya.
Ketika orang banyak pergi karena Ya. tidak memahami ajaran Yesus, Yesus bertanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini sebuah tes lagi, sebuah Ya. ujian lagi. Bagaimana relasimu dengan Yesus selama ini? Sudah sejauh mana? Petrus mewakili para murid yang lain. Dia berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih, membaca kitab suci harus penuh keheningan, diulang-ulang, dan temukan apa yang mau disampaikan oleh penulis kitab suci, bagaimana iman gereja, iman para rasul begitu terpukau dengan pribadi Yesus ini, yang mengajak kita semua untuk punya relasi yang lebih dalam dengan Dia. Ya, Romo Joseph, ini menjadi suatu renungan yang bagus buat kita, bagaimana relasi kita dengan Tuhan Allah. Apakah hanya sekedar euforia saja melihat mukjizat-mukjizat yang terjadi, Kita ke atau gereja ngapain sih sebetulnya? Kita itu? ke gereja ngapain? Kita itu berdoa tuh ngapain? Apa yang Ya. kita cari? Apakah kita mau lihat mukjizat? Ya. Apakah kita mau doa-doa kita dikabulin? Apakah kita mau semua yang kita doakan itu terwujud betul-betul? Itu bagian berikut dari doa. Doa adalah bukan soal permohonan ataupun kata-kata minta tolong pada Tuhan. Doa tidak merubah pertama-tama keadaan di sekeliling kita, tetapi yang diubah dalam doa adalah diri si pendoa itu sendiri. Ya. Sebab mengapa? Ada begitu banyak problem, masalah, hal-hal yang tidak kita inginkan di sekitar diri kita. Kalau kita mau itu semua yang diubah, kerap kali tidak mengubah apa-apa dalam diri kita. Kitanya tidak berkembang. Iya, dan kemudian kita menuntut yang Nah. itu berubah, lalu kalau tidak berubah kecewa, Romo. Iya betul. Doa itu mendewasakan dari si pendoanya. Mintalah supaya kita dikuatkan, Iya. mampu menerima, mampu berkata cukup terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Dari situ nanti baru efeknya keadaan-keadaan kita akan berubah dengan lebih baik lagi. Kira-kira itu di sesi yang pertama ini. Baik, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita renungkan sejenak apa yang sudah disampaikan Romo Joseph tadi. Apakah relasi kita memang sudah baik atau kita butuh masih memperbarui diri kita? Jangan kemana-mana karena sebentar lagi kami akan kembali. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Joseph Susanto dan saya, Bernadette Esther. Jika Anda punya saran, hendak sharing iman, atau bahkan ada pertanyaan yang hendak diajukan, silakan menghubungi kami di nomor telepon seluler kami 0881 0251 33438 atau bisa juga melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan kita. Romo Joseph, bisakah Romo sedikit mengulang apa yang Romo sampaikan pada sesi pertama tadi? Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, tadi di sesi pertama kita banyak membahas tentang Yohanes bab 6. Ya. Saya tadi katakan kalau kita baca Injil Yohanes, kita harus lebih aware, lebih sadar lagi bahwa Injil ini istimewa isinya. Bagaimana si penginjil Yohanes mengajak para pembacanya perlahan-lahan memasuki sebuah relasi yang mendalam dengan Tuhan. Ya. Bukan cuma melihat Tuhan, mencari Tuhan dari segala hal yang tampak luaran saja, mukjizat, penyembuhan, hal-hal yang mewah-mewah, yang heboh-heboh, Ya. tetapi dikatakan dalam Injil tadi, itu semua belum cukup atau tidak cukup untuk bisa menjadi bekal orang untuk bertahan dalam berelasi dengan Tuhan. Ya. Yang mau dituju adalah sebuah relasi yang intim, pribadi dengan Allah. Bagaimana kita manusia mengalami dikasihi oleh Allah. Itulah sebuah relasi. Sampai Petrus mengatakan tadi, kemana lagi kami harus pergi? Firman-Mu adalah hidup yang kekal. Itu sebuah relasi yang mendalam dengan Yesus. Nah, tadi di akhir dari sesi yang pertama kita membahas tentang doa. Apa itu doa? Ya. Ternyata doa bukan cuman mohon pada Allah atau mengulang-ulang rumusan doa, tetapi
doa itu pertama-tama tidak mengubah keadaan-keadaan di sekeliling kita. Ya. Dari sakit langsung jadi sehat, Ya. dari miskin langsung punya banyak uang. Ya. Tetapi doa itu mendewasakan. Doa itu mengajak si pendoa untuk berkembang dalam hidupnya. Menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang bisa mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, dari situlah kalau kitanya semakin dewasa dalam beriman, semakin berani melihat segalanya dengan kacamata Tuhan, berani mencukupkan diri dalam segala keadaan, pasti segala hal yang di luar kita akan ikut berubah menjadi yang lebih baik. Nah, itu saudara-saudara. Nah, kalau ditanya doa yang macam apa yang harus diucapkan, Ya. banyak orang beriman tidak pede dengan doanya. Betul, Romo. Atau mau cepet-cepet doa yang mana yang paling manjur. Iya. Itu yang paling Sampai dicari-cari. ada novena yang tidak pernah gagal. Ya, itu pasti laku keras. Nah, Mazmur yang tadi dibacakan itu adalah sebuah doa. Jadi Mazmur adalah buku doa yang dinyanyikan. Nah, bisa dibayangkan saudara-saudara, ini trik lain lagi. Kalau kita baca kitab Mazmur, triknya adalah coba bayangkan apa yang sedang digulati, dialami oleh orang yang berdoa kayak begini. Nah, gitu. Kan nggak mungkin orang, Tuhan bebaskanlah aku dari perangkap musuh. Terus dia masih santai-santai di rumah, kan nggak mungkin orang berdoa seperti itu. Atau ketika Tuhan, seluruh rasa syukurku mengarah kepadamu. Ya pasti dia nggak lagi dikejar-kejar musuh pasti. Ya. Ada kaitannya antara Mazmur yang adalah doa dengan si pembuat doanya ini. Karena doa itu lahir dari sebuah pengalaman yang jujur dengan Allah. Nah, kalau gitu kita bisa menggali lebih dalam lagi nih. Kira-kira di balik Mazmur 27, di mana tadi si pemazmur berseru, satu hal yang kuminta pada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Nah, orang yang macam apa ini? Orang yang sedang mengalami pergulatan apa? Atau mengalami peristiwa-peristiwa apa yang sampai berdoanya kayak gitu? Tuhan, satu hal. Dia nggak minta banyak. Nggak kayak kita mungkin doanya banyak permohonan gitu. Dia mungkin Tuhan, satu hal yang ku minta padamu. Diam di rumahmu seumur hidupku. Ya. Saudara-saudara, mari kita gali. Ini sungguh menarik soalnya. Tadi di ayat-ayat saya bacakan dalam bahasa Ibrani. Adonai ori weyishe mimi ira. Coba silakan Anda semua ulangi. Adonai ori weyishe mimi ira. Adonai ori weyishe mimi ira. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Berarti saudara-saudara, di balik orang yang berdoa seperti itu, sebelum-sebelumnya kita bisa bayangkan mungkin dia sedang mengalami ketakutan yang teramat sangat. Ada musuh-musuh mungkin di hadapannya yang siap menerkam dia. Mungkin juga ada sebuah penyakit yang sangat menakutkan. Mungkin juga ada begitu banyak persoalan yang membuat dia ciut hatinya, sehingga dia menjadi takut. Lalu dia mengandalkan segala yang dia miliki, sama seperti Filipus dan Andreas. Tapi dia juga sadar kayaknya nggak bisa untuk mengatasi masalah demi masalah yang dihadapinya. Lalu juga dia mengatakan, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gentar? Mungkin selain takut dia juga mengalami kegentaran. Siapa sih yang nggak takut dan gentar menghadapi hidup kayak begini? Sampai zaman sekarang pun kalau saya lihat orang misalnya punya anak 3 gitu ya. Saya aja yang bukan orang tuanya, lihat mikirin itu bayaran anak sekolah. Itu saya aja gentar loh ibu bapak, apalagi orang tuanya. Bisa masuk TK aja udah 30 juta. Betul. Apalagi nanti pas kuliah. Itu anak apakah ditelantarkan begitu saja hanya karena alasan ekonomi? Jadi hidup yang tidak mudah sering kali membuat kita manusia, orang beriman sekalipun takut dan gentar. Tapi si pemazmur mungkin dia sudah berusaha secara luar biasa, tapi kok tampaknya tidak menemukan jalan keluar. Selalu menemukan jalan buntu. Pada akhirnya dia menemukan jawabannya dalam Tuhan sendiri. Tuhan adalah terangku.
Mungkin dia mengalami hidupnya gelap. Ya. Nggak ada titik terang sedikit pun terhadap masalah-masalahnya. Dan di situ dia menemukan Tuhan sebagai terangnya. Dan keselamatanku. Pada siapa aku harus takut? Musuh-musuhnya, aneka macam persoalan, aneka macam kesulitan. Itu semua tidak apa-apa. Tidak ada apa-apanya karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi hidupnya. Ya. Kemudian juga tadi dia berseru. Satu hal Tuhan, nggak 1000, nggak 100, nggak 10. Satu cukup. Satu, ya. Artinya dia telah menemukan permintaan atau permohonan doa yang terbaik. Mungkin orang ini, si pemazmur ini juga mengalami dia terlalu banyak meminta kepada Tuhan. Ya ada yang dikabulin, ada yang enggak. Iya. Mungkin dia juga sudah lelah dalam meminta. Iya. Pernah enggak Mbak Esther dan juga para penonton, kita lelah loh ketika kita berdoa. Iya. Yang diminta itu aja, ya enggak? Yang didoain itu aja. Dari itu aja belum selesai udah ada masalah yang berikut lagi. Kadang kita lelah dalam kehidupan. Tapi disinilah sebagaimana tadi dikatakan dalam Injil. Dalam doa, dalam relasi dengan Allah, jangan hanya sebatas apa yang kita perlukan saja. Tuhan itu bukan dispenser. Betul. Kita tinggal mau air panas, tinggal pencet air panas. Mau pencet air dingin, tinggal pencet air dingin. Saudara-saudaraku terkasih, saya mau memberikan rahasia kehidupan saya. Seringkali saya tuh bukan pribadi yang cemerlang, saya bukan pribadi yang pinter. Kadang-kadang saya tuh juga nyungsep, kadang-kadang saya juga gagal dalam kehidupan saya. Kadang-kadang itu ya penuh air mata, penuh kegagalan. Ketika saya udah berusaha semaksimal mungkin, tetapi yang ada hanyalah kegagalan. Saya cuma mengandalkan modal dengkul. Dah modal saya cuma modal dengkul aja. Modal dengkul bukan berarti nggak punya otak atau nggak pakai otak ibu bapak. Tetapi modal dengkul adalah orang beriman mengandalkan lututnya. Dia berlutut bersimpuh pada Allah. Ketika semua yang dia coba gagal dan berantakan. Datang pada Tuhan. Tunduk. Tekuk kakimu. Tekuk lututmu. Berhadapan dengan Sang Maha Kasih. Ya. Tuhan, bantu aku untuk mengerti apa yang terjadi dalam hidupku. Bukan pertama-tama Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu. Tetapi Tuhan bantu aku mengerti apa kehendak-Mu di balik semua ini. Kadang-kadang dalam doa kita menemukan tuntunan Tuhan buat hidup kita. Kadang-kadang juga tidak. Tetapi pemahaman itu kita peroleh dalam perjalanan kita. Ketika kita tidak menyerah dalam berlutut itu. Meskipun mungkin lututnya lecet-lecet dan sakit-sakit. Jangan pernah menyerah. Tundukkan hati pada Tuhan. Bukan kehendakku Tuhan, tetapi kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Itulah yang diminta oleh si pemazmur saudara-saudara. Satu hal yang kuminta. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Udah, itu sudah melebihi dari yang lain-lain. Itu sudah mengatasi segala-galanya. Dibandingkan segala permintaan-permintaan yang sifatnya material belaka. Sebab apa? Si pemazmur mempunyai kepercayaan yang luar biasa bahwa kalau dia dekat dengan Tuhan, hidupnya akan disempurnakan. Itu saudara-saudara yang terkasih. Itulah doa, itulah kualitas orang beriman. Jangan lupa gunakan modal dengkul. Iya, Romo Joseph, terima kasih. Ini kemudian juga membuat saya berefleksi bagaimana pada saat saya menghadap Tuhan untuk meminta bantuannya, mengerti apa permasalahan hidup saya, apakah laku fisik saya sudah sesuai. Romo Joseph mengingatkan, berlututlah, jangan cari kursi enak lalu kemudian. Ya berlutut selain juga sikap batin, sikap hati dan sikap fisik kita di hadapan Allah. Yang kita jumpai adalah Allah yang maha tinggi. Allah yang bisa menguasai hidup kita, yang mengatur hidup kita. Jangan kita yang merasa jadi Allah, jadi Tuhan dan kita nyuruh-nyuruh kayak kita menyuruh asisten rumah tangga gitu. Enggak, kitalah yang hamba. Makanya Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak-Mu. Itu saudara-saudaraku terkasih. Lalu juga kekuatan dari pemazmur kita juga bisa lihat di ayat yang berikutnya. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Perhatikan kata-katanya. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Mungkin ketika dia berdoa, kebaikan Tuhannya belum kelihatan.
masih samar-samar, masih kabur, masih jauh gitu. Tapi inilah perbedaan orang beriman sama orang yang lainnya. Orang beriman meskipun kebaikan Tuhan tidak ada jelas di depan matanya, masih jauh, masih di luar angan-angannya, tapi dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menunjukkan kebaikannya dalam hidupnya. Itulah doa lagi-lagi Tuhan, saudara-saudaraku terkasih, bukan pada hasil. Jadi boleh nggak Romo dalam berdoa itu memohon? Ya boleh. Meminta boleh nggak? Ya boleh. Tapi jangan biarkan doa kita berfokus pada permintaan dan permohonan saja. Itu intinya. Ditambah tadi Romo juga berpesan yang terbaik lah yang menurut dia. Untuk kita, bukan kita yang meminta memaksakan kehendak ya Romo. Saudara-saudara, saya sering kali ya dalam hidup ya, saya mintanya A, Tuhan malah ngasihnya B. Ketika saya protes sama Tuhan, Tuhan kenapa ngasihnya B? Saya kan mintanya A. Tapi ternyata setelah saya jalanin, saya terima B-nya itu. Saya terima dengan sukacita, saya terima dengan lapang dada, dengan sebuah kekuatan berserah. Ternyata yang A, saya minta misalnya ya 100 misalnya. Tuhan ngasihnya B, meskipun waktu ngasihnya B, ya Tuhan kok cuma 70 gitu. Ternyata setelah saya lewati, ternyata itu bisa jadi 7.000. Berlipat-lipat daripada apa yang saya minta sebelumnya. Nah kadang-kadang dalam hidup orang beriman kita nggak sabar. Begitu dikasih B, oh kita protes sama Tuhan. Mintanya yang itu, kenapa dikasihnya yang ini? Kok katanya Tuhan maha baik, Tuhan maha adil, lalu kita protes, lalu kita meninggalkan pemberian itu. Tanpa sabar. Tapi kalau kita sabar sebetulnya, Tuhan bisa kasih puluhan kali lipat, bahkan ratusan kali lipat daripada yang kita minta sebelumnya. Gitu. Jadi kesabaran, keteguhan hati. Maka itulah yang menjadi relasi, dasar relasi manusia umat beriman dengan Yesus. Gak bisa yang instan, saudara-saudara. Gak bisa yang wah heboh-heboh, meskipun sangat mencengangkan dan sangat menyentuh hati kita. Tapi kalau belum mengakar, tidak bisa. Akan mudah tercabut. Romo Joseph, saya jadi teringat tadi Romo berbaik hati mau sharing tentang pengalaman hidup Romo. Saya jadi teringat kalimat begini, my story is his story, Romo. My story is his story. Jadi sejarah hidup kita biarlah menjadi sejarah dia dalam hidup kita ya Romo. Yang penting kita selama hidup jalanin dengan sebaik-baiknya, dengan tulus. Nah ini dia. Kadang-kadang tuh Tuhan, saya mau menyerahkan semuanya kepadamu, tapi kita nggak tulus sebetulnya. Masih ada pamrih-pamrih, masih ada ya hal-hal lain yang membuntutinya. Jadi kita menjalaninya juga nggak sukacita, nggak sepenuh hati, enggak ya semuanya kayak main topeng belaka aja. Itu. Jadi ketulusan, kesabaran, rasa percaya pada Tuhan itu menjadi kunci bagi para pengikut Kristus dalam menghadapi hidupnya yang kadang-kadang tidak mudah. Ya, Romo Joseph, bagaimana kalau inspirasi apa atau kabar sukacita apa Romo yang dari bacaan pertama ini Romo? Nah, kelihatan malah kita lihat para murid dalam Kisah Para Rasul ini udah pribadi yang selesai dibentuk oleh Yesus. Selama 3 tahun mereka jatuh bangun, tapi mereka itu nggak lari loh. Mereka nggak kabur, mereka tetap terus. Meskipun beberapa murid yang pergi pulang kampung ke Emmaus, ditarik lagi sama Yesus kan. Nah, itulah Tuhan kita. Ketika mereka tidak menyerah dengan keadaan, Tuhannya wafat, gurunya mati, disalib sebagai seorang penjahat, itu sebuah pukulan telak. Kalau mereka menyerah, mereka hancur. Tapi ternyata 12 murid ini, Yudas sudah diganti oleh Matius, tidak menyerah dengan Tuhan yang mereka percaya. Terlebih ketika Roh Kudus turun atas diri mereka, janji Tuhan terhadap mereka betul-betul mereka terima dan mempunyai daya ubah, mentransformasi mereka secara luar biasa. Nah, disitulah kalau kita lihat kisahnya dalam Kisah Para Rasul bab 5 tadi, di mana para murid Yesus, para rasul ini dibawa ke pengadilan. Dianggap sebagai pemberontak, mau dihukum karena mereka dikatakan kan di Kisah Para Rasul bab 2, bab 4 itu mereka menarik banyak orang karena cara hidup mereka yang unik.
Tidak ada sesuatu pun dari mereka yang berkekurangan, meskipun mereka menjual segala harta miliknya dan membagikannya kepada orang-orang lain. Nah, cara hidup yang seperti ini berkembang, menjadi terkenal, dan banyak pengikutnya. Dan para rasul mengajarkan orang-orang ini untuk percaya pada Yesus adalah Mesias. Ini bisa dianggap sebagai sebuah pemberontakan. Konteksnya apa sih? Pemberontakan terhadap apa sih? Nah, ini dia. Lagi-lagi nih, latar belakang dari sebuah kitab menjadi sangat penting buat kita untuk memahami sebuah kitab. Konteks dari zaman Perjanjian Baru itu adalah zaman penjajahan Romawi. Jadi penjajah Romawi seringkali mereka dalam menjajah itu menjalankan sebuah strategi-strategi supaya mereka bisa menjajah terus-menerus. Jangan sampai para orang-orang terjajah ini melawan dan memberontak. Salah satunya adalah dengan cara para pemberontak dihukum, orang-orang yang dianggap memberontak, membelot itu dianggap mereka itu harus dihukum dan hukumannya harus kejam. Dan dipertontonkan di depan banyak orang supaya menjadi efek jerak. Tuh, lihat para rakyat-rakyat kalau memberontak terhadap Romawi, hukumannya bisa seperti itu. Mbak Esther mungkin bisa membayangkan kira-kira siapa orang yang dihukum secara massal dengan kejam, dipertontonkan oleh orang banyak? Yang kemarin barusan kita rayakan, Romo. Tuhan Yesus disalib. Yesus sendiri dihukum oleh penjajah Romawi sebagai pemberontak dan hukumannya menjadi pelajaran buat yang lain-lain. Atau yang kedua adalah dengan cara monopoli. Apakah Anda tahu, saudara-saudara yang terkasih, Danau Tiberias atau Danau Galilea itu adalah salah satu tempat di mana orang-orang Israel menjadi sumber kehidupan mereka. Ya, selain air menjadi sumber kehidupan buat pertanian, tapi juga sumber ikan. Tapi ikannya ini oleh si penjajah Romawi, oleh Kaisar Romawi itu dimonopoli. Termasuk perahu-perahu para nelayannya itu dimonopoli. Semua perdagangan dimonopoli dan hasilnya dibayarkan kepada penjajah Romawi. Jadi di sini sengaja dibuat miskin, semenderita mungkin supaya nggak ada pikiran untuk melawan dan memberontak. Itu kurang lebih. Nah, maka di sini tadi dalam Kisah Para Rasul kita bisa melihat ada Teudas, ada Yudas, orang-orang yang mengajak orang-orang lainnya untuk memberontak terhadap para penjajah. Dan hasilnya mereka semuanya mati. Nah, inilah yang menjadi dasar bagi pertimbangan kenapa para rasul baiknya aja dilepaskan deh, nggak usah dihukum. Karena gini, ketika Teudas dikatakan tadi dia punya 400 pengikut. Yudas juga punya banyak pengikut. Dan betul-betul mereka melawan orang-orang Romawi, penjajah Romawi ini. Tetapi begitu pemimpinnya dihabisi, ambiar. Habis semua. Nah, dengan pertimbangan itu, si Mahkamah Agama Yahudi mengatakan udah lepasin aja. Toh guru mereka, orang yang mereka sembah, orang yang mereka panut sudah mati kok. Tenang aja. Kalau itu bukan karena kehendak Tuhan, nggak akan berkembang. Nah, ini saudara-saudara kita bisa melihat karya Roh Kudus yang bekerja sungguh-sungguh dalam diri para rasul. Bahwa 3 tahun mereka digojlok sama Yesus, mereka dibimbing oleh Yesus, dididik secara luar biasa oleh Yesus. Relasi yang tidak instan, relasi yang mendalam itu, meskipun menghadapi aneka macam pencobaan, Yesusnya wafat sebagai penjahat juga di mata orang-orang Romawi, tetapi iman yang sudah lahir dan tumbuh dan berkembang ternyata tidaklah gugur. Justru sebaliknya, iman ini semakin berkembang dan pada akhirnya berbuah. Itulah karya Roh Kudus dalam diri para rasul, bagaimana para rasul mengambil tongkat estafet yang diberikan Yesus kepada mereka. Dan karyanya itu bisa bertahan sampai detik ini. Romo. Ketika kitab suci diwartakan, ketika kebangkitan Yesus diwartakan, sampai saat ini itulah karya gereja yang diambilnya, yang diperolehnya dari Roh Kudus. Roh Allah sendiri yang bekerja dalam diri kita. Tepat sekali ayat 39 ini ya Romo. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan. Nah, terus kemudian yang di ayat 41 Romo,
Rasul-rasul meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Itulah orang beriman. Ya. Meskipun dia dihina, dia dianiaya, dengan kekuatan Roh Allah, kalau memang si pendoanya, Ya. si orang berimannya itu sudah punya relasi dengan Yesus yang baik, yang intim, yang dekat, mau A, B, C, D, F segala macam perkara di depannya, Ya. tidak akan mengusik dirinya. Itu yang saya maksud tadi dari bacaan Injil, bacaan Mazmur Tanggapan sampai bacaan pertama ini. Ya, jadi mungkin sekali lagi bisa Romo Joseph perlihatkan kepada kami atau memperlihat yang benar mana Romo, benang Ya. merahnya antara Oke. bacaan pertama Mazmur dan bacaan Injil. Injil berbicara soal relasi dengan Yesus. Ya. Bukan relasi yang di permukaan saja, tapi relasi yang sungguh sangat mendalam. Ya. Relasi yang mendalam inilah yang membantu kita untuk bertahan, membantu kita semakin dewasa dalam beriman, dan juga menghadapi aneka macam persoalan hidup kita. Ya. Nah, salah satu relasi yang mendalam kita bisa lihat dalam hidup doa kita. Si pemazmur tadi dalam doanya dia meminta satu hal, bukan rumah, bukan mobil, bukan tabungan, diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Itu sebuah relasi yang mendalam, kebersatuan antara kita orang beriman dengan Allah sendiri. Dia percaya akan kebaikan Tuhan yang akan menyertainya. Nah, bagaimana nanti hasil dari relasi itu tampak sekali dalam karya Roh Kudus dalam mendampingi para rasul ketika mereka juga diadili, ketika mereka juga berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, disesah, dianiaya, dituduh segala macam, mereka tetap bergembira. Itulah kualitas orang beriman. Ya. Sehingga kalau kita mengalami berbagai macam percobaan di dalam hidup, kita nggak perlu harus nangis-nangis bombay ya Romo. Ya nangis boleh, nangis boleh, tapi jangan setiap hari nangis gitu loh. Nangis itu sesuatu yang manusiawi kok. Mengeluarkan Kadang-kadang seluruh. saya juga nangis. Kadang-kadang tuh kita rilis justru di balik tangisan itu tuh kita tuh melepaskan dengan jujur. Kadang-kadang manusia tuh juga nggak jujur sama dirinya sendiri, sok kuat, sok mampu gitu ya. Padahal nggak kuat. Nah, dengan menangis itu adalah sebuah ungkapan yang jujur. Kita sadar kita ini baru hanya manusia, bukan dewa, bukan Superman, bukan yang menguasai segala-galanya. Kita hanya manusia. Justru dengan menangis kita mampu melepaskan secara jujur dengan sebuah ungkapan kasih. Disitulah Tuhan berkarya. Tapi jangan setiap hari nangis gitu loh. Tapi tangisan juga bisa dua jenis loh Mbak Esther. Satu nangis kesedihan, satu nangis bahagia gitu. Jadi ketika bahagia nangis juga ya nggak apa-apa. Lagi-lagi sebuah ungkapan kesadaran bahwa ini saya cuma manusia kok, saya bisa mengalami yang seperti ini gitu. Baik Romo, renungan yang baik sekali dari Romo Joseph yang semoga bisa semakin menguatkan iman kita dan lebih mengembangkan lagi dan memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sudah hampir selesai acara kita pada hari ini. Tetapi kita akan mendapat berkat penutup dari Romo Joseph lebih dulu, dengan lebih dulu kita berdoa penutup bersama. Mari kita berdoa. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, saat ini hati kami mau berlutut bersimpuh di hadapan-Mu, Allah yang maha kasih. Terima kasih untuk segala kehidupan yang boleh kami jalani Tuhan. Untuk keluarga, sahabat, pekerjaan, kesehatan. Terima kasih untuk segalanya itu. Ya Tuhan, kiranya izinkan kami untuk punya relasi yang dekat dengan Engkau. Kami mengenal pribadi-Mu sebagaimana Engkau mengenal pribadi kami masing-masing. Bapa yang kudus, sentuhlah hati kami, ubah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang baru, mempunyai hati yang baru, tulus, ikhlas dalam menjalani segala aneka kehidupan kami. Karena kami percaya akan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang akan Engkau sediakan bagi kami.
meskipun mungkin saat ini belum terlihat di hadapan kami. Bapa yang kudus, tambahkanlah iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersatu dengan dikawin Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Semoga seluruh hidup kita, keluarga kita, pekerjaan, segala pelayanan kita senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Joseph. Sama-sama Mbak Esther. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik kita pada edisi hari ini. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik berikutnya. Silahkan melanjutkan aktivitas Anda, tetapi jangan lupa amalkan Pancasila. Kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.